Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, khususnya Bunda Cekatan dan menti saya yaitu Mbak Yusnita. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun secara virtual ya. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan tentang my skill level about Doodle sebagai literasi visual. Nah, langsung mulai aja ya. Jadi alhamdulillah Doodle ini sebagai sesuatu yang saya tekuni selama 3 tahun terakhir ini. Tepatnya tahun 2017. Saat itu saya mulai mengenal Doodle ini karena saat itu saya mengalami rotasi mapel. Asalnya saya guru bahasa Indonesia, tapi ketika tahun 2017 saya diajak untuk mencoba zona baru yaitu prakarya. Prakarya ini jadi sesuatu yang menurut saya jadi sesuatu yang menantang banget sih, karena ternyata lewat prakarya ini saya bisa lebih mengenal Doodle, gimana caranya mengajak anak-anak untuk berkreasi. Nah, karya pertama anak-anak ini contohnya seperti berikut ini ya. Nah, jadi ini tuh ada cover Doodle nama mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya buku catatan kan biasanya pakai sampul coklat tuh, kalau buku pelajaran lain atau sampul warna-warni atau kertas kado. Tapi kalau di prakarya sendiri, saya mengajak anak-anak untuk membuat sampul nama mereka dengan cara doodle nama. Doodle namanya bervariasi banget, ada yang berwarna atau ada juga yang monokrom, cuman hitam putih aja. Ada juga berbagai objek yang mereka eksplor di sana ya, macam-macam. Kemudian visual literasi lain itu dari cara teknik pembelajaran. Saya mengajak anak-anak, jadi apapun materi dan topiknya pasti akan dieksplor dulu lewat infodoodle. Infodoodle ini apa sih? Infodoodle ini anak-anak merangkum segala hal dalam bentuk goresan bermakna, jadi yang mengandung informasi dan makna spesifik. Misalnya misalnya kalau ada materi tentang sayuran-sayuran, berarti mereka bisa menggoreskan secara sederhana. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak bisa merangkum tentang misalnya sayuran cabai atau misalnya sayuran wortel. Kemudian mereka menuliskan pengertiannya apa, manfaatnya juga. Kemudian gambarnya ya tentu saja untuk visualisasi yang lebih menarik dan beragam informasi yang berkaitan dengan topik utama. Kemudian itu tahun 2017 ya. Nah, tahun 2018 alhamdulillah saya sudah mulai bisa untuk berani berbagi, meskipun memang lewat virtual, awalnya lewat online, itu membuat sebuah akun Instagram Mak Doodle ini dibuat pada tahun yang sama kalau nggak salah. Pokoknya intinya Mak Doodle ini jadi satu wadah tersendiri untuk bisa menyalurkan kreativitas lewat goresan bermakna. Dan ini diikuti oleh ibu-ibu juga yang kreatif banget pokoknya di sana ibu-ibu ini bisa membuat beragam infodoodle juga yang lebih bervariatif topiknya. Ada yang bikin tentang baking, kemudian yang bikin tentang KonMari, kemudian yang bikin SIM juga ada. Pokoknya beragam banget. Nah, itu semua kompilasi karya ini terkumpul di akun Instagram di Mak Doodle itu sendiri. Kemudian saya kumpulkan dalam sebuah PowerPoint juga, biar ada rekapan jejak karyanya dalam bentuk parade infodoodle Mak Doodle. Nah, kemudian tahun berikutnya saya juga coba untuk sharing secara offline, secara langsung tatap muka, itu bersama Komet. Nah, Komet ini komunitas media pembelajaran. Alhamdulillah bisa berperan sedikit tentang Doodle ini sebagai narasumber yang memang masih amatiran sih sebenarnya. Awal-awal nggak pede sih, cuman alhamdulillah udah deh coba dulu, siapa tahu bisa memberikan setitik inspirasi buat guru-guru di sana yang pengen mengenal Doodle juga. Alhamdulillah workshopnya sudah berlangsung selama 2 kali. Yang pertama itu materi, kemudian yang kedua ada workshopnya. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini, alhamdulillah baru sejak kemarin saya bisa berbagi juga dengan Komet, meskipun lewat online, yaitu lewat aplikasi Cisco Webex.
sama guru-guru di Jogja dan Jawa Tengah. Nah, itu skill level saya. Oh iya, kalau untuk di keluarga nih ya, alhamdulillah saya punya anak yang masih umur 5 tahun dan anak saya ini satu hal yang bikin dia excited banget kalau udah lihat bundanya ngedoodle, pasti dia selalu pengen ikut-ikutan untuk mengoreskan hal yang sama atau gambar yang sama. Jadi ini ada buku, sebenarnya ada beberapa buku ya, cuma ada satu contoh buku aja. Jadi buku ini tuh isinya doodle yang saya buat ini ya. Dan ini Tara, ada hasil karya Kanza juga. Dan dia ngasih judulnya apa coba? Ngasih judulnya, "Bunda, aku bikin ini loh. Aku pengen dede bayi." Itu katanya. Kemudian di sini ini buku jurnalnya Info Doodle saya. Jadi isinya tentang rangkuman buku informasi yang saya baca, kemudian yang saya goreskan langsung dari buku yang saya baca. Kemudian ini macam-macam sih ya, ada juga curhatan tapi dalam bentuk visual diary. Nah, di setiap halaman yang kosong pasti Kanza pengennya menggoreskan juga. Entah kenapa ya, kadang aduh itu kan buku bundanya, tapi ya tetap aja sih kita harus bisa ngasih toleransi ke anak. Kalau anak juga kayaknya dibolehin aja di coret-coret. Nah makanya, ketika kita coret-coret, anak tuh biasanya lebih penasaran, pengen nyobain juga. Makanya ketika Kanza dikasih buku khusus itu seneng banget karena dia punya ruang yang lebih leluasa untuk dia coret-coret. Nah seperti ini ya contohnya, mudah-mudahan kelihatan jelas. Nah, jadi ini contohnya doodle tentang apa ya, lupa lagi. Pokoknya dia tuh bikin berbagai doodle yang punya imajinasi ala Kanza sendiri. Sampai bikin berbagai objek, pokoknya yang menyerupai, ada matanya, ada tangan, kaki, terus diwarnai. Ceritanya anak perempuan pakai baju bunga-bunga. Kemudian ada juga ini ada pakai bondu, dan ini juga sama, ada berbagai coretan yang random. Dan yang bikin lucu itu ada ini juga. Ini tuh ceritanya gambar pizza dalam bentuk doodle. Jadi diwarnain, terus yang merah tuh apa? Yang merah tuh sosisnya, pizzanya warna coklat, mungkin yang udah matang banget ya. Jadi beragam goresan gambar yang dia buat ini. Dan beragam karakter ya, yang penting itu matanya tuh ada matanya, terus ada ekspresi senyumnya. Nah jadi kalau misalnya untuk skill level ini, alhamdulillah sih sejauh ini menurut saya doodle ini jadi satu hal yang bikin saya excited banget, bikin sesuatu yang memang jadi berbinar-binar sekali ketika sudah melakukan ini. Dan ini menjadi teknik juga ketika kita sudah tertarik untuk menggoreskan, coret-coret. Dan hati-hati jangan sampai terjebak dengan saya nggak bisa gambar, karena saya pun nggak bisa gambar yang benar-benar realis kayak artistik banget, enggak. Tapi dicoba untuk menyesuaikan kebutuhan. Kalau kita bikin doodle tuh sebenarnya untuk apa sih? Bisa jadi untuk seni bercerita sama anak, atau misalnya untuk merangkum informasi, untuk kita belajar. Intinya doodle ini bisa jadi teknik yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan ketika kita bisa menggeluti dan menekuni dengan penuh kesungguhan. Ya oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita tetap semangat menuju fase kupu-kupu hingga nanti. Sebenarnya nggak ada akhir dari kata belajar ya, tapi mudah-mudahan ingin di titik dimana kita bisa melecut diri sendiri agar lebih mengeksplor apa yang kita pelajari. Semangat ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih berjuang dalam pembelajaran ibu yang lebih bahagia bersama keluarga. Terima kasih sudah menyimak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.